Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi video saya. Pada kali ini kita akan membahas tentang teks observasi. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu teks observasi? Nah, teks observasi ini adalah materi pertama yang akan kita bahas di kelas 10 SMA, SMK maupun MA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian yang ada di teks observasi, kemudian sifat yang ada di teks observasi, kemudian tujuan, serta struktur yang terdapat pada teks observasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks observasi. Apa sih teks observasi itu? Teks observasi merupakan teks yang melalui sebuah pengamatan, baik pengamatan langsung maupun pengamatan tidak langsung. Nah, teks observasi ini harus memuat fakta dan informasi yang benar akurat. Jadi, tidak boleh dipengaruhi oleh opini si penulis ya. Nah, sekarang apa sih observasi langsung maupun observasi tidak langsung? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang observasi langsung. Observasi langsung ini merupakan observasi yang dilakukan secara langsung. Jadi, kalian mengamati objek yang akan kalian teliti secara langsung. Baik melihat, mengamati, dan menyentuh. Sedangkan observasi tidak langsung merupakan observasi yang dilakukan secara tidak langsung. Jadi kalian mengamati objeknya secara tidak langsung ya. Bisa melalui sebuah internet, berita, kemudian kalian bisa menyimak video-video. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian teks observasi, kita akan membahas sifat yang ada di teks observasi. Sifat yang terdapat di teks observasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, informatif, komunikatif, dan objektif. Yang pertama, komunikatif merupakan bersifat menerangkan, sedangkan komunikatif dia bersifat mudah dipahami. Dan objektif itu adalah sesuai fakta. Jadi, tadi yang saya bilang, jadi objektif tanpa dipengaruhi oleh pendapat si penulis. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih tujuan dari teks observasi? Nah, tujuan dari observasi adalah memberikan informasi secara objektif dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi, tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi ya. Nah, setelah kita membahas tentang tujuan yang terdapat di teks observasi, kali ini kita akan membahas tentang struktur. Nah, struktur ini adalah hal yang penting kalian pahami ketika kalian ingin membuat teks observasi. Apa saja sih struktur yang ada di teks observasi? Yang pertama, struktur yang terdapat di teks observasi adalah definisi umum, kemudian yang kedua adalah hal yang dilaporkan. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu definisi? Oke, definisi umum merupakan pengertian ya. Nah, jadi ciri khasnya terdapat kata adalah, ialah, merupakan, dan yaitu. Nah, contoh dari definisi umum, misalkan kelapa merupakan buah yang sering disebut dengan nyur. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian, yang kedua, ada hal yang dilaporkan. Nah, hal yang dilaporkan ini adalah hasil dari pengamatan kalian. Misalkan, tadi kita membahas tentang kelapa ya. Hasil yang kalian dapat dalam sebuah pengamatan, misalkan kalian memperoleh ciri dari kelapa, kemudian jenis dari kelapa apa saja. Nah, itu disebutkan dalam paragraf kedua. Oke, apa kalian sudah paham dengan materi yang saya sampaikan kali ini? Untuk materi kaidah kebahasaan, kita akan membahas di video selanjutnya ya. Jika kalian tidak paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.